Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan tempat istirahat, tapi dunia ini tempat bala, ibtila dan kecapian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dalam kondisi diciptakan manusia itu selalu dalam perjuangan dan penuh dengan tantangan. Jangan ada yang merasa diri bisa hidup nyaman di dunia ini, atau bisa berasa hidup senang. Kalau mau senang, pasti ada susah. Mau sehat, pasti ada sakit. Mau kaya, pasti ada miskin. Dan begitulah namanya dunia. Nanti kalau sudah di surga, insya Allah kita bersama-sama bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita punya harapan yang tidak akan terputus kenikmatan selama-lamanya di dalam surga. Mengingat mati itu sebuah kebiasaan bagi orang saleh untuk lebih berhati-hati, memperbaiki diri dan waspada, karena dia berfikir jangankan kapan habis umurnya, dia setiap malam membayangkan kematiannya. Dan dia berdoa ketika dia bangun dari tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini zikir bangun tidur yang isinya adalah hidup dan mati, bukan bangun sesudah tidur. Berarti istilah hidup dan mati bagi orang mukmin selalu dalam fikirannya setiap hari. Begitu kekuasaannya Allah bagi manusia menghadapi kematian. Memang setiap malam ada yang disebut oleh ulama mati besar dan mati kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Kalau boleh nanti di rumah buka ayatnya, baca terjemahannya, dan kalau bisa dituliskan di sebuah tulisan dan simpan, supaya kita setiap hari mengingatkan diri kita betapa kita sebagai manusia menghadapi kematian itu setiap malam ketika kita tidur. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama, ketika orang tidur dalam keadaan berwudu dan dicabut nyawanya sebentar, ruhnya akan mampu bersujud di hadapan Allah karena dalam keadaan suci. Kalau ditetapkan kematiannya, akan nyawanya dibertahankan, tidak diturunkan kembali. Kalau masih punya umur, dilepaskan nyawanya supaya dia bisa bangun di tengah malam atau bangun di waktu subuh. Makanya ketika kita bangun harus sadar, baru kita menghadapi proses kematian, tapi ternyata masih kita punya umur, makanya dikembalikan nyawa kita. Makanya bagi orang mukmin, ucapan Alhamdulillahilladzi ahyana sangat mendalam di hatinya dengan tulus dan ikhlas, bahkan bisa menangis karena dia sudah mengetahui Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah umur untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian ini sebenarnya tidak perlu kita takuti, karena mati itu hakul yakin. Pasti kita akan mati. Tapi seharusnya yang kita fikirkan bukan menghindari kematian, karena itu tidak akan bisa. Tapi kita mau fikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapi kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang hasan, kalau Allah mencintai seorang hamba, akan Allah berikan kemudahan, berilah aku kebaikan, dan disitulah dicabut nyawanya supaya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah bukan hanya sebuah cita-cita, bukan hanya doa yang kita selalu panjatkan memohon husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini kan wirid kita, doa kita, tapi tidak cukup. Mana bukti kita betul-betul mau husnul khatimah? Orang-orang tidak sama di sisi Allah yang datang sebelum azan ke masjid sama yang sudah azan.
Orang yang saf pertama sama saf kedua di sisi Allah tidak sama. Amal salih sebenarnya bukan kita mengharapkan masuk surga, tapi kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendapatkan ridha, pasti pahala yang terbesar yang Allah simpankan untuk kita adalah surganya. Makanya kita harus terus memperjuangkan bagaimana supaya Allah ridha. Apa yang Allah ridha saya lakukan. Apa yang buat Allah senang saya kerjakan. Apa yang Allah suka saya amalkan. Di mana Allah tidak senang berbuatan sesuatu saya tinggalkan. Bukan karena siapa-siapa dan demi siapa-siapa, tapi karena satu, saya ingin menjaga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kalau kita Allah beres dunia akhirat. Ada satu doa ketika kita selalu memohon kepada Allah husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Memohon kepada Allah husnul khatimah. Syaitan tidak senang dengan doa itu. Mengapa dia tidak senang? Karena kata syaitan ketika kita berdoa memohon husnul khatimah, hadza 'abdun qad fatin. Ini hamba sudah cerdas, sudah pintar. Mengapa? Karena permohonan memohon husnul khatimah sebenarnya bukan hanya mati dalam keadaan baik, tapi kita memohon perlindungan Allah supaya syaitan tidak berhasil menggoda kita ketika kita menghadapi sakratul maut. Karena syaitan tidak akan melepaskan kita, mau dia orang berdosa maksiat maupun dia orang salih, sampai dia waliullah, tidak akan melepaskan ketika dia menghadapi sakratul maut. Sebagaimana manusia ketika menghadapi sakratul maut, Allah tunjukkan dia bisa mempandangi malaikat, sekaligus dia bisa mempandangi syaitan. Dan syaitan datang bagi orang salih. Oh, bapak orang salih, ibu salihah, selama ini saya gagal menggoda, saya gagal untuk menggeserkan dari kebenaran. Istiqomahnya luar biasa. Buat apa syaitan memuji kita? Memang kamu kalah sama saya. Aku udah selama ini berjuang menahan diri, tidak mau ikut hawa nafsu, supaya kamu tidak mampu dan berhasil menggoda saya. Saya berhasil membuat diri kita apa? Ujub, bangga diri, lupa diri. Makanya selalu bermohon kepada Allah, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Yang membola balik hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Tapi sayang sekali kita umat banyak yang cukup lalai, terpengaruhi dengan hawa nafsu, syahwat, godaan dunia dan fitnah harta. Sibuk mengurus keluarga dan anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita orang-orang yang beriman jangan sampai dilalaikan oleh urusan keluargamu dan hartamu. Karena barang siapa yang dilalaikan oleh keluarganya dan hartanya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat kepada Allah, dia pasti akan merugi. Sebab pertama kita takut mati atau belum merasa siap menghadapi kematian karena sudah hubbud dunia, cinta dunia. Kita boleh bersedih, apalagi ketika meninggal orang tua atau anak kita atau orang-orang yang kita cintai. Wajar kalau kita merasa menangis dan sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anaknya Ibrahim, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma' wa la naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hati ini bersedih, mata itu bisa menangis, menalirkan air mata, tapi kami tidak akan mengucapkan selain berkata yang diridai oleh Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa kita musibah kematian, bagi seorang hamba menghadapi musibah kematian di keluarganya, Allah Subhanahu wa taala bertanya malaikatnya, apa ucapan hambaku saat ditimpa musibah kematian? Kata malaikat, ya Allah, hambamu berkata alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah,
ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunlah dalam surgaku, kata Allah, rumah, diberikan rumah itu bernama rumah Alhamdu, karena hamba itu selalu dalam keadaan senang maupun susah, Alhamdulillah. Begitu ditimpa musibah bagi seorang mukmin, Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua bakal mati, semua kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagialah orang-orang yang bisa mengisi yang terbaik dalam kehidupannya. Bagi orang mukmin, hari ini hidupku masih sehat, masih bisa berfisik dan beribadah, saya maksimalkan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah masih berikan aku umur sampai besok, insya-Allah besok lebih baik daripada hari ini. Kalau sudah tidak punya umur, insya-Allah hari ini menjadi penutupan yang terbaik, yang terindah. Makanya ketika kita berkesempatan beramal salih, jangan tunda-tunda. Sekecil apapun amal salih, segera dilakukan. Sedekah, tahajud walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Baca Al-Quran sehari walaupun 1 halaman. Menjaga salat sunnah qabliyah ba'diyah, selalu dalam keadaan wudu, karena tanda sempurna iman seorang selalu dalam keadaan wudu. Menjaga wudu, dia salat, tidak salat, dia waktu mau beribadah, tidak waktu beribadah, selalu dia menjaga wudu. Dan itu tanda kesempurnaan iman seorang hamba. Apalagi ketika mau tidur, ketika kita tidur dalam keadaan berwudu, Allah turunkan malaikah, dia berninap atau dia berduduk di atas dada kita, antara baju sama dada. Sepanjang kita tidur, dia mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arham, ya Allah ampunilah dia, Allah rahmatilah. Dan ini diriwayatkan Imam Tabarani di isnad yang jayyid, sebagaimana dibawa oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bapak ibu jamaah sekalian, jangan kita memfikirkan berapa amal saleh yang kita lakukan. Jangan ada yang merasa, alhamdulillah saya selama ini sudah baik, InsyaAllah nampaknya mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kita tidak tahu hari ini baik, besok bisa tidak baik. Hari ini bisa hidup mukmin, dengan terbitnya matahari besoknya malah na'udzubillah murtad jadi kafir. Bisa ucapan kita mengeluarkan kita dari Islam, perilaku kita tanpa kita sadar bisa jauh dari Islam. Makanya kita selalu memohon berlindungan, ya Allah lindunilah iman kami, berilah istiqamah Islam iman sampai akhir hayat, dan jadikan perkataan terakhir penutup hayat kami, la ilaha illallah. Selalu kita memohon, betapa kita merasa diri sudah membaik, sudah mencintai masjid, sudah istiqamah baca Quran, menjaga puasa. Tapi orang hamba yang salih selalu merasa, ya Allah, walaupun itulah perilaku ibadah, saya pasti banyak kekurangan. Ya Allah, saya pasti belum sempurna, pasti ibadah saya belum khusyuk, masih tercampur ikhlas dan riya. Ya Allah, mohon ya Allah terima apa adanya, maafkan kekuranganku, ampunilah kesalahanku, dan terimalah amal salihku. Ini doa kita yang selalu menunjukkan apa? Ya Allah, saya bodoh, saya hakir, saya fakir, saya dhaif, tidak bisa apa-apa kalau bukan petunjuk-Mu ya. Menjadi orang baik kalau bukan rahmat-Mu ya Allah. Saya tidak akan terlepas dari dosa maksiat kalau bukan ampunan-Mu ya Allah. Ini hamba yang selalu rendah hati, dan selalu dia merasa diri betapa banyak kesalihannya, upaya menjauh dari dosa maksiat, tapi tetap dia merasa masih saya yang kurang baik, masih saya belum sempurna. Saya dibandingkan orang lain, nampaknya orang lain semuanya masuk surga, saya belum tentu masuk surga. Dia merasa dirinya selalu rendah, selalu jauh, selalu fakir, selalu dhaif, lemah, tidak punya apa-apa. Supaya apa? Hatinya selalu dalam keadaan tawadu, dan dia minta selalu yang terbaik sama Allah. Ya Allah, berilah yang terbaik. Dan itu doa kita sebenarnya setiap salat, ihdinas siratal. Ketika kita baca Al-Fatihah, bayangkan kita memohon petunjuk kepada jalan yang lurus, bukan hanya dalam salat dan ibadah, tapi dalam segala aktivitas kehidupan kita.
minta yang terbaik, minta yang tersempurna, minta yang sempurna imannya, sempurna tauhidnya, sempurna keyakinannya, agar kita juga meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahi jamaah sekalian, kalau bukan karunia Allah untuk kita, kalau bukan kemuliaan Allah untuk kita, kalau bukan kasih sayangnya Allah untuk kita, mohon maaf kita akan celaka akhirat. Tapi karunia Allah lah, kemuliaan Allah lah, kasih sayangnya Allah lah, Rahman Rahim, yang menganugerahkan kepada kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa sebagaimana kita dapat nikmat karunia iman, mudah-mudahan iman selalu ada di dalam hati kita sampai akhir hayat.